Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semuanya. Untuk perkuliahan hari ini, saya akan menjelaskan terkait di mata kuliah pengolahan sinyal digital yang gambarannya adalah sistem discrete atau sistem linear time invariant, yang nanti sub pokok bahasannya bisa sistem linear time invariant, konvolusi, sistem waktu diskrit dalam persamaan beda, sama struktur sistem diskrit. Jadi itu gambaran dari sistem diskrit linear time invariant. Ini adalah sub pokok bahasan yang tadi saya utarakan. Jadi ada linear time invariant, terus nanti ada konvolusi sinyal. Jadi sebuah metode konvolusi yang dapat menganalisis sikap atau respon sistem linear terhadap sinyal masukan waktu tertentu. Di sini konvolusi dapat dipakai untuk filter sebuah sinyal ya, atau dari sinyal 1 ditambah sinyal 2 hasilnya sinyal 3 misalkan. Itu. Ini representasi dari sinyal bisa berupa grafik, bisa sebuah fungsional representation, tabel representation, direct equation, itu bisa dari representasi dari sebuah sinyal. Ini adalah sebuah sistem proses yang menghasilkan sebuah keluaran dalam rangka merespon sebuah sinyal masukan. Misalnya kalau yang dari sisi sini, dari sisi kiri itu yang X1-nya, X1 di sini itu sebuah input, X2 input. Jadi ini input 1, ini input 2, ini seterusnya gitu ya. Seterusnya inputnya sampai di sini misalkan Xn atau Xk di sana. Jadi inputnya banyak. Nah, ini jadi sebuah sistem. Setelah itu hasilnya adalah output. Nah, output biasanya disimbolkan dengan Y, Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai ke YN gitu ya. YN sama dengan T. Di sini T-nya terhadap waktu. Jadi itu sebuah sistem. Jadi sistem adalah dia menghasilkan sebuah sinyal keluaran atau output, respon dari dalam rangka respon dari adanya sinyal masukan. Ini ruang lingkup dari sistem dilihat dari sinyal input dan outputnya. Untuk yang dua sistem yang sangat penting adalah di sini sistem linearitas dan sistem waktu invarian, di mana sistem yang mempunyai kedua sifat penting ini disebut dengan sistem linear waktu invarian. Linear ini itu berbagai prosesan fisik dapat dinyatakan sebagai sistem LTI. Jadi definisi dari LTI itu sendiri. Ini adalah linearitas sistem. Jadi ada sebuah sistem tadi. Sistemnya ada berupa masukan, masukannya input gitu ya. Ini misalkan inputnya berupa X1 N AX1 dalam kurung N, terus X2N X1 dalam kurung N plus X2N, terus terakhir AX1 dalam kurung N plus B X2 dalam kurung N. Nah, nanti menghasilkan sistem yang tentunya lambangnya Y gitu ya. Kalau X1 berarti outputnya Y1.
N-nya mengikuti. AX1 outputnya di sini AY1 dalam kurung N. X2N outputnya di sini Y2N. Terus yang X1 dalam kurung N plus X2 dalam kurung N, nanti outputnya Y1 dalam kurung N plus Y2 dalam kurung N, begitu. Terakhir yang AX1 dalam kurung N, nanti outputnya YA Y1N plus B Y2N, begitu seterusnya. Dan nanti ini akan dipakai dari sebuah sistem invarian. Jadi ada semacam hubungan antara input dan output dari sistem yang dipakai. Nah, nilai-nilai ini nantinya akan dipakai terus-menerus. Begitu ya. Untuk analisis sistem LTI-nya, itu bisa menggunakan metode langsung. Metode langsung di sini adalah metode konvolusi sinyal. Itu salah satunya. Yang alternatif berikutnya adalah yang persamaan beda atau different equation. Itu yang metode langsung. Nah, untuk metode yang tidak langsung itu bisa menggunakan transformasi Z gitu ya. Terus ini contoh sebuah konvolusi pada sinyal bernoise. Jadi aplikasi dari konvolusi sendiri bisa diaplikasikan untuk memfilter dari adanya sinyal yang sinyalnya itu ini ya. Jadi ini sinyalnya yang mempunyai noise-nya berarti ini. Jadi bercampur dengan sinyal, artinya informasi sinyal kan mempunyai informasi, tetapi dari sinyal tersebut di sini sinyal tersebut dia mempunyai noise, yang noise itu bercampur di sinyal tersebut. Nah, salah satunya konvolusi adalah konvolusi dapat digunakan pada proses pemfilteran sebuah sinyal. Ini yang dilakukan konvolusi, tapi ini belum sempurna ya. Perlu adanya tindakan selanjutnya yang nantinya dia itu sinyalnya benar-benar noise-nya itu berkurang ataupun mungkin bisa hilang gitu ya. Jadi ada sebuah sinyal yang dikala difilter dia itu sinyalnya bisa hilang atau sinyalnya itu berkurang walaupun tidak bisa hilang secara sempurna begitu. Untuk yang konvolusi sendiri nanti di sini ada semacam impuls ya, Misalkan di sini sistem LTI-nya YN sama dengan min sigma N K sama dengan 1. Ini jaraknya misalkan AX Y dalam kurung N min K plus Y dalam sigma M M-nya ini K sama dengan 0 BK X dalam kurung N min K. Itu nanti persamaan bedanya bagaimana. Yang sebagai catatan ini yang tidak boleh lupa itu AK dan BK itu parameter yang ada di sini. Itu tidak tergantung pada XN dan YN. Itu tidak bergantung pada XN dan YN begitu. Terus yang sinyal input itu nanti diurai, dipecah gitu ya, menjadi sejumlah sinyal-sinyal dasar gitu. Terus sinyal-sinyal dasar yang dipilih dari sinyal yang diurai tadi agar respon sistemnya terhadap sistem itu mudah ditentukan. Di sini menggunakan sistem linear, respon total
adalah jumlah dari respon sebuah sinyal. Jadi kalau misalkan IN, di sini kan IN gitu ya. Ini IN, ini input, ini dinamakan input. Input. Terus yang YN itu respon dari tadi yang merespon dari input menghasilkan output. Ini persamaan matematikanya. Kalau misalkan dari sisi dari sisi konvolusinya, kalau misalkan dari sisi konvolusi itu dapat dibuat misalkan IN kalau dari sisi konvolusinya itu sigma ini jaraknya ya antara plus tak terhingga, K-nya misalkan dibuat min tak terhingga, terus nanti IK-nya di sini itu tau-nya di sini n min k. Ini misalkan dibuat dari sisi matematis, dari sisi inputnya, dari sisi inputnya. Ingat bahwa yang X dalam kurung N itu sebuah input. Nah, bagaimana dari XN ini input, terus maka respon terhadap XN itu bagaimana? Bagaimana yang tepat akhirnya yang tepat bagaimana dari sebuah input ini, input yang YN ini respon terhadap sistemnya bagaimana. Nah, ini dipindahnya ke YN gitu ya, ke YN. Jadi YN-nya tadi saya tuliskan di mana ya? Misalkan saya tuliskan di sini ya. Bentar. Ini kan berarti YN gitu ya. Y di sini saja. Y dalam kurung N sama dengan T, ini kan sama ya, T besar, terus dalam kurung X N kurung tutup, terus ditutup lagi, terus di sini sama dengan T-nya. Nah, yang XN-nya, T-nya itu diterusnya lah. Yang XN-nya itu diisi dengan ini. Nah, ini diisi dengan ini. Jadi ini kan XN ya. Ini respon Y, respon sistem terhadap XN ini judulnya. Jadi ini yang input, ini input. Nah, respon Y-nya bagaimana? Respon Y-nya ya tinggal dimasukkan gitu. Jadi tinggal dimasukkan. Berarti yang YN ini kan penulisannya hampir sama YN kan. YN. Nah, T-nya XN. Nah, kalau ini kan berarti yang XN-nya tinggal dituliskan ulang di sini. Cuma bedanya kan tinggal diberi kurung ya, karena untuk memudahkan begitu. Di sigma terus N tak terhingga gitu. Terus K min tak terhingga, K sama dengan gitu ya. Ini sama dengan. Terus IK, nah ini kan memberi contoh yang di atas gitu ya. Terus to di sini, to, terus N min K, ini sama dengan ini. N min K. Terus kurung tutup, terus kurung tutup kembali. Gitu. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi T-nya sama dengan XN terhadap respon input tadi. Nanti hasilnya berarti saya tuliskan di sini coba.
Hasilnya itu sigma gitu ya, sigma, semoga cukup ini kolomnya, sigma ini tak terhingga, ini di bawah berarti K min tak terhingga. Terus IK-nya itu berarti T, nah T-nya berarti sini T. Terus dia itu to dalam kurung n min k, dalam tutup kurung terus kurung lagi. Ini adalah respon hasil akhir dari output untuk merespon dari input yang ini tadi. Nah, persamaan akhirnya bagaimana? Persamaan akhirnya berarti nanti hasil dari ini, misalkan saya tuliskan di sini ya. Persamaannya berarti YN ini sebagai outputnya, YN sebagai outputnya itu sigma gitu ya, sigma tak terhingga, K sama dengan min tak terhingga, X. Nah, X dari hasil yang ini gitu kan, X dalam kurung K gitu ya, X dalam kurung K, terus H terus dalam kurung n min k gitu ya, tutup kurung. Ini merupakan rumus konvolusi. Ini akhirnya kan membentuk sebuah persamaan yang dinamakan di sini adalah rumus konvolusi dari sebuah sinyal ya, rumus konvolusi sinyal di mana dia masukannya kan inputnya berupa xn tadi, xn dia inputnya ini, terus berkonvolusi atau berhubungan dengan Hn. Nah, Hn berkonvolusi dengan Hn, ini besar ya, ininya besar. Terus untuk menghasilkan Yn. Nah, untuk menghasilkan Yn berarti inputnya yang Yn ini. Jadi ini merupakan rumus konvolusi di mana masukannya Xn yang tadi ini, masukannya berupa Xn gitu ya, masukannya berupa Xn dan dia berkonvolusi dengan Hn, yang menghasilkan keluaran berupa Yn. Nah, ini berarti rumusnya adalah Yn, Y dalam kurung N sama dengan sigma jaraknya tak terhingga sampai min tak terhingga, K berkonvolusi dengan H n min K, itu yang rumus konvolusinya gitu. Terus sifat konvolusi juga bisa banyak ya, artinya konvolusi sinyal itu ada sifatnya gitu. Ini contoh dari sebuah sinyal, misalkan diketahui sinyal dengan durasi terbatas Xn. Nah, Xn ini kan berarti inputnya. Nyatakan sinyal ini dalam unit impuls. Tadi berarti kan ini adalah inputnya,
Ini adalah inputnya dari sebuah sinyal. Terus di sini dituliskan rumusnya. Terus ini adalah jaraknya, dilihat dari ini, gitu ya. Setelah itu dijabarkan dari sini, dijabarkan ke persamaannya. Tuh, nanti tinggal dicari gitu ya. Tuh. Terus respon sistem LTI yang tadi linear time invariant itu unit impulsnya sebagai input, di mana respon impulsnya itu Hn, K. Nah, ini yang tadi sinyal input dinyatakan sebagai unit impuls. Ini yang sinyal input tadi. Itu. Terus yang outputnya adalah yang Yn. Ini T-nya tadi merespon dari sinyal input yang masuk. T, terus nanti inputnya dimasukkan di sini, tinggal dimasukkan. Hasilnya adalah yang ini. Sama dengan yang saya oret-oretan yang sebelumnya, yang ini. Gitu. Itu terus sistem time invariant sendiri di sini Hn, T, terus hasilnya adalah ini. Nah, kalau yang linear time dan invariant ini yang hasil konvolusinya. Berarti sama ya. Ini yang merupakan yang rumus konvolusi yang didapat dari asal-usulnya tadi. Jadi asal-usulnya adalah bahwa pertama inputnya adalah Xn. Nah, Xn di sini, dan Xn adalah dimisalkan adalah ini. Dari input ini merespon nanti outputnya seperti apa. Artinya respon sinyal terhadap Xn, respon sinyal Xn ini kadang ada sinyal masuk berupa Xn dimisalkan sebagai Xn sinyal inputnya. Nah, nanti respon outputnya bagaimana? Nah, ini persamaannya ini, terus dimasukkan Xn-nya adalah yang ini, Xn-nya adalah ini, terus T-nya dimasukkan dan hasilnya adalah yang ini. Terus nanti Yn-nya itu diteruskan ke sini. Jadi merupakan rumus konvolusi di mana inputnya Xn berkonvolusi terhadap Hn, begitu. Terus menghasilkan keluaran Yn. Ini sama ya. Ini berarti kan sama dengan coretan saya. Itu. Semoga bisa dipahami. Kalau belum ya pelan-pelan gitu ya untuk memahami ini, karena memang harus fokus untuk pemahaman dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Ini baru yang sistem time invariant terus dengan konvolusi sinyal. Ini impuls respon dari LTI, jadi rumus respon dari LTI. Jadi di sini inputnya, ini misalkan sinyal inputnya, ini input, sinyalnya dimisalkan seperti ini, terus masuk ke digital LTI system menjadi Hn. Nah, outputnya yang seperti ini. Ini yang outputnya dari input yang seperti ini, masuk ke digital LTI system. Unit impul dan impul responnya nanti seperti apa. Kebetulan yang dicontohkan adalah ini, begitu. Terus yang evaluasi the impulse response for following system itu, misalkan di sini ada sebuah output dari sebuah sistem adalah Yn, ya, 3Xn plus X
n-1 plus 4x n-2. Nanti tinggal dicari evaluasi dari impulse responnya. Misalkan di setting 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu. Tinggal nanti dicari impulse responnya itu dapatnya seperti apa. Ini adalah konvolusi sinyal yang sering dipakai gitu ya. Konvolusi sinyal yang sering dipakai artinya ada beberapa 4 atau langkah operasi dari sebuah konvolusi sinyal. Ingat bahwa konvolusi sinyal tadi rumusnya adalah yang saya tuliskan ulang di sini ya. Jadi rumus yang konvolusi sinyal di sini n sama dengan sigma tadi, sigma, terus jaraknya tak terhingga, terus k-nya di mana dia itu min tak terhingga, terus ik di sini, ik-nya berarti kan yang dia sebagai input gitu ya. Terus hanya dia berkonvolusi dengan Hn-nya n-k. Ini dari sebuah rumus konvolusi yang awalnya itu dia awalnya sebelum ini itu berarti y sama dengan n sama dengan ik-n. Nah, ik-n misalkan ik-n dikali Hn berarti dia dikali Hn. Begitu. Jadi awalnya adalah ini menjadi ini. Nah, dari menjadi rumus ini ada beberapa langkah konvolusi yang bisa dilakukan untuk mengolah sebuah sinyal. Salah satunya yang operasi folding ya. Operasi folding ini orang menyebutnya mencerminkan. Jadi ada sebuah sinyal terus dicerminkan. Hasilnya berkebalikan. Misalkan HK hasilnya H-K gitu. Misalkan kayak Anda bercermin ya berarti ngadap ke barat misalkan, tapi dari cermin itu kan kelihatannya ngadapnya ke timur gitu kan. Itu namanya berkebalikan dari sudut pandang barat dan timur. Kalau yang konvolusi juga sama, tapi ini yang folding ya. Folding jadi mencerminkan HK pada K0 misalkan. Ini kan HK pada K0, K sama dengan 0, maka diperoleh ini. Itu. Jadi sebuah sinyal ini dicerminkan pada K sama dengan 0 karena titik cerminnya adalah 0, hasilnya adalah H-K gitu. Terus operasi berikutnya operasi yang shifting. Jadi sebuah sinyal itu bisa diolah gitu ya dengan konvolusi yang operasi shifting. Operasi shifting ini bagaimana? Dia itu sifatnya menggeser gitu ya. Gesernya misalkan geser dari H-K, itu gesernya dari H-K dengan misalkan NO-nya ke kanan, misalkan kanan atau kiri. Jika NO-nya positif berarti yang negatif ke kanan atau kiri jika NO-nya, untuk menghasilkan N-K. Jadi digeser gitu ya, digeser ke kiri apa ke kanan, itu nanti tinggal si perancang atau yang melakukan sebuah sinyal. Jadi sinyalnya digeser gitu, geser ke kiri atau ke kanan. Itu yang shifting istilahnya, berarti pergeseran gitu ya. Ini adalah pergeseran.
pergeseran. Kalau yang ini pencerminan. Tuh, ini pergeseran, ini pencerminan. Terus berikutnya ada yang perkalian. Jadi dikalikan ya, kalau dikalikan kan jelas gitu ya. Dikalikan IK dengan HN min K. IK dikalikan dengan ini HN min K. Untuk memperoleh outputnya. Outputnya berarti YN, tinggal ditambahkan saja. Outputnya sama dengan YN gitu ya. YN sama dengan ini ditulis ulang. Itu. Terus yang sering dipakai adalah konvolusi sebuah sinyal, dia itu menjumlahkan seluruh unit deret dari IK untuk memperoleh nilai pada waktu tertentu. Bisa sebuah sinyal 1 dijumlahkan sinyal 2 menghasilkan sinyal 3 misalkan. Jadi ada satu sinyal ditambah satu sinyal menghasilkan sinyal berikutnya. Itu penjumlahan dari sebuah sinyal. Ada 4 operasi gitu ya. Yang pertama adalah pencerminan, terus yang kedua pergeseran, terus yang ketiga perkalian, terus yang keempat penjumlahan. Itu dari konvolusi sebuah sinyal. Nanti kalau misalkan teorinya ini sudah mantap gitu ya, sudah dipahami betul, nanti tinggal praktek gitu. Dari sebuah sinyal ini, coba sinyal ini dicerminkan, coba sinyal ini digeser, coba sinyal ini dikalikan, coba sinyal ini dijumlahkan dengan sinyal yang lain, hasilnya bagaimana. Itu nanti bisa dilakukan untuk prakteknya gitu ya. Kalau ini sekedar tahu untuk dari konvolusi sebuah sinyal, ada 4 operasi. Semoga bisa dipahami gitu ya. Semoga bisa dipahami. Contoh di sini adalah tentukan YN dari sistem LTI dengan respon impulsnya adalah 321. Ini respon impulsnya. Terus yang inputnya adalah yang 12211. Ini inputnya kan berarti yang YN itu. Terus yang ini adalah HN gitu ya. HN. Nah, nanti ditanyakan YN-nya. YN-nya itu seperti apa? YN-nya seperti apa? Ini yang ditanyakan. Coba dilakukan folding, dilakukan pencerminan dan digeser menjadi N-K. Nanti bisa dicari. Nah, ini saya menghasilkan yang ini. Tuh. Jadi nanti bisa dicari dari mulai dicerminkan dan digeser menjadi N-K. Tinggal digeser saja sinyalnya. Digeser pertama yang di folding dan digeser begitu. Ini contoh yang tentukan YN dari sistem LTI dengan respon impulsnya 1101 bila inputnya 1223. Ini jawabannya 1346523. Tuh, nanti bisa dicoba. Terus sifat konvolusi yang lain ini adalah komutatif ya. Komutatif itu X dalam kurung N dikali H dalam kurung N itu dibolak-balik. Jadi dibolak-balik nggak masalah. Ini misalkan A kali B gitu ya, sama dengan B kali A. Itu kan dibolak-balik. Ini adalah input, ini adalah output, ini input, ini yang output. Dia HN respon impulsnya.
Terus ini dibalik. Ini yang HN-nya di sini. Untuk outputnya tetap, ini outputnya yang simbolnya dia tetap. Output itu tetap Y. Itu. Terus yang asosiatif, ini asosiatif yang seperti ini. Jadi X dalam kurung N dikali H1 dalam kurung N, ini kurungnya di sini. Kurungnya di antara XN dan H1N dikali H2 sama dengan X dalam kurung N dikali H1 dalam kurung N dikali H2. Cuma bedanya kurungnya digeser. Yang tadinya kurungnya adalah di sini, gitu ya. Terus dia karena sifatnya asosiatif, dia itu digeser, kurungnya digeser di H1-nya dan mengurungi. Jadi digeser yang dikurung gitu ya, itu H1 dan H2. Itu sifat asosiatif gitu ya. Nanti bisa dipahami lagi karena ini asosiatif kan kemungkinan di SMA sudah dapat. Ini yang H1, H2, ini YN. Hasilnya adalah ini. Begitu. Ini H1N, H2N, terus di asosiatif gitu ya. Hasilnya seperti ini. Gitu. Terus berikutnya yang asosiatif dan komutatif, ini gabungan antara keduanya. Dari XN, X dalam kurung N kali HN sama dengan berkebalikan, terus hasilnya seperti ini. Terus distributif itu lebih ke penjumlahan ya. Ini yang input, ini kan ada XN sebagai input. Nah, ini yang impuls responnya H1N, H2N. Setelah itu dijumlahkan. Ini sama ini dijumlahkan, ini simbolnya. Keluarannya adalah yang output. Nah, hasil ini dituliskan di sini. Gitu ya. Ini misalkan A, ini misalkan B, ini ditulis di sini. A tambah B misalkan. Gitu, hasilnya Y. Itu contoh dari distributif gitu ya. Jadi untuk perkuliahan kali ini itu semoga dari pemahaman yang seperti ini bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Tinggal secara teori dipahami. Nanti selanjutnya bisa mencoba-coba mengkonvolusi sinyal. Jadi mencobanya bisa mau tadi sinyalnya mau dicerminkan, sinyalnya mau digeser, sinyalnya mau dikali, sinyalnya mau dijumlahkan. Di banyak referensi itu ada untuk sebuah konvolusi sinyal. Tinggal memahami cara konvolusinya ya. Jadi misal dicerminkan itu bagaimana, terus digeser itu bagaimana, terus operasi perkalian itu bagaimana dari sebuah sinyal, terus yang sinyal itu dijumlahkan harus bagaimana, dan itu harus teliti gitu ya, karena sifatnya mencerminkan, dan ini kan manual. Misalkan kalau di MATLAB kan lebih tinggal coding saja. Dari sinyal ini coba dicerminkan seperti ini, hasilnya apa. Kalau di MATLAB di coding saja lebih enak. Cuma kalau pemahamannya kan harus di awal dulu kalau pemahamannya. Itu semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, terus saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau misalkan saya belum bisa jawab ya
saya berguru lagi ke orang yang lebih lebih mengetahui gitu ya, yang lebih ampuh gitu ya. Jadi saya tetap belajar untuk mata kuliah ini. Jadi saya walaupun sebelumnya pernah mengampu ini, tetapi kalau misalkan belum bisa ya belajar lagi. Jadi sama-sama belajar. Begitu, semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah melihat video ini. Harapannya bisa dipahami dan dimengerti. Syukur-syukur aplikasinya dicoba dan buku-buku referensi yang sudah ada dicoba kembali gitu ya, dicoba kembali, terus dibaca, terus pemahaman yang saya berikan itu diserap sambil membaca e-book yang sudah Anda download gitu ya. Oke, begitu, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.